Biar ini menjadi doa kami Tuhan. Kami memilih, kami memutuskan untuk kami mengikuti Yesus sepanjang umur hidup kami. Gak ada jalan untuk kami kembali Tuhan kepada kehidupan lama kami. Karena kasih-Mu terus mempesona kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berbicara untuk setiap kami Tuhan. Ajar setiap kami Bapak. Didik setiap kami Tuhan. Bawa kami berjalan semakin hari semakin kuat dan mengenal Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut perkataan firman-Mu. Roh Kudus, pegang hati setiap kami, lembutkan hati setiap kami, untuk kami boleh menerima benih firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Shalom. Haleluya. Oke, bulan ke-8 dalam tahun 2025. Cepet ya Bapak Ibu Saudara. Gak berasa, kayaknya kemarin kita baru Natalan, baru tutup tahun. Baru merayakan bagaimana Tuhan menyertai sepanjang 2024. Dan sekarang kita sudah ada di bulan ke-8 di mana kita sebentar lagi, 4 bulan lagi akan kembali menutup tahun. Bapak Ibu Saudara yang tertanam di gereja ini tentu mengikuti setiap bulan tema yang diberikan oleh GBI Rock dari Denpasar Lembah Pujian. Bapak Ibu Saudara kalau sungguh-sungguh memperhatikan dan mengikuti Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara akan melihat bagaimana kehidupan Bapak Ibu Saudara semakin hari semakin Tuhan persiapkan untuk menjadi satu umat yang layak, umat yang kudus. Saya melihat Bapak Ibu Saudara bagaimana setiap bulan Tuhan kayak meletakkan batu demi batu dalam kehidupan kerohanian saya. Dan itu berlaku setiap tahun. Gak ada yang miss Bapak Ibu Saudara. Di bulan ini kita ada di tema Walking in Godliness. Berjalan dalam kesalehan Bapak Ibu Saudara. Berjalan dalam kesalehan ini karena kita masih ada di musim building His Holiness ya. Membangun kehidupan yang kudus di dalam Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tema bulan ini gak lepas dari tema bulan kemarin Bapak Ibu Saudara. Di mana di bulan kemarin kita diajarkan untuk mengejar yang namanya kekudusan. Nah, kalau bulan lalu kita sudah belajar apa sih itu kekudusan, bagaimana cara mengejar kekudusan, apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Di bulan ini kita belajar bagaimana kita berjalan dalam kesalehan. Kekudusan dan kesalehan ini terlihat sama Bapak Ibu Saudara, tetapi ini adalah dua hal yang berbeda. Ya. Kita akan belajar pagi hari ini sama-sama Bapak Ibu Saudara. Saya pun belajar Bapak Ibu Saudara. Kita buka, kita baca di ayat tema bulan ini dari 2 Petrus 1 ayat 3. Saya bacakan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Bapak Ibu Saudara lihat saya ada garis bawahi Bapak Ibu Saudara dari ayat ini. Yang pertama yang saya garis bawahi adalah hidup yang saleh. Yang kedua yang saya garis bawahi adalah pengenalan akan Tuhan. Jadi hari ini kita mau sama-sama belajar. Ada dua hal yang penting dalam hidup kita yaitu hidup saleh dan pengenalan akan Dia. Siap belajar Bapak Ibu Saudara? Haleluya.
pasang sabuk pengaman Anda ya, supaya tidak terpental-pental. Ya Bapak Ibu Saudara, saya waktu mulai masuk tema ini, saya sudah mulai tanya sama Tuhan, Tuhan singkapkan lebih lagi tentang ayat ini. Bicara lebih lagi tentang ayat ini. Dan saya merenung Bapak Ibu Saudara, saya membaca, merenung, mempelajari, mencari tahu, menggali dan sebagainya. Hal yang saya dapati adalah dalam bahasa aslinya kata hidup yang saleh itu adalah eusebeia. Ini merupakan kata yang berakar dari kata eu berarti baik, benar. Sedangkan kata sebo itu berarti menyembah, menghormati, takut akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau saya boleh terjemahkan secara sederhana ya Bapak Ibu Saudara, eusebeia ini punya meaning, punya arti, itu cara hidup yang menghormati Tuhan dengan benar Bapak Ibu Saudara. Ini menggambarkan bagaimana seseorang hidup dalam satu sikap yang menghormati Tuhan dan menyembah Tuhan dengan baik dan benar. Jadi Bapak Ibu Saudara, dengan kata lain, hidup yang saleh atau kesalehan itu dapat diartikan sebagai kehidupan yang hormat akan Tuhan, takut akan Tuhan, hidup yang memuliakan Tuhan, dan identitas sebagai penyembah benar. Jadi Bapak Ibu Saudara, goal dari hidup yang saleh itu adalah menjadi penyembah benar yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yesus datang ke dunia Bapak Ibu Saudara bukan cuma sekedar untuk menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dari dosa, dari perbuatan dosa, tapi Yesus datang ke dunia supaya setiap manusia kembali kepada identitasnya yang semula, yaitu sebagai perwakilan kerajaan Allah di bumi. Amin. Buat Yesus gak gampang datang ke dunia Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya bilang gak gampang? Alkitab menunjukkan bagaimana Yesus bergumul menghadapi kematian yang memang dia sudah tahu dengan jelas bahwa dia harus mati. Tapi Yesus datang. Dan Yesus memberi diri, memberi hidupnya untuk Bapak Ibu Saudara dan saya boleh kembali kepada identitas kita yang semula. Boleh kembali kepada tujuan kita yang semula Tuhan ciptakan. Yesus datang ke dunia bukan cuma sekedar untuk kita selamat dan kita masuk sorga Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak dari kita pengen masuk sorga? Boleh saya lihat tangan yang terangkat? Hampir semua ya. Saya minta maaf sebelumnya Bapak Ibu Saudara. Faktanya Bapak Ibu Saudara tidak diciptakan untuk sorga. Bapak Ibu Saudara dan saya tidak diciptakan untuk tinggal di sorga. Wah sesat nih Bugem. Coba baca Alkitab Bapak Ibu Saudara. Tuhan menciptakan manusia untuk menempatkan manusia di mana? Di bumi Bapak Ibu Saudara. Tempat tinggal kita itu di bumi. Tujuannya apa kita diciptakan untuk tinggal di bumi? Untuk jadi perwakilan Tuhan, untuk jadi perwujudan gambar Allah di bumi. Makanya kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara boleh baca di Alkitab, boleh cari di Alkitab Bapak Ibu Saudara. Waktu Yesus nanti datang kedua kali Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara gak dibawa naik untuk tinggal di sorga. Kitab Wahyu berkata, akan ada langit yang baru dan bumi yang baru. Tempat warga kerajaan Allah tinggal di dalamnya. Gak percaya? Ayo kita baca ya. 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 14 kita baca Bapak Ibu Saudara. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri.
Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Next. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus, katakan yang keras, hidup. Next. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Lanjut. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. 2 Petrus, cuma beda 2 pasal. Yang kita baca ayat tema bulan ini 2 Petrus 1. Ini tercatat di 2 Petrus 3. Kenapa kita harus hidup saleh, hidup suci? Supaya kita kedapatan layak dan bisa masuk dalam langit yang baru dan bumi yang baru, Bapak Ibu Saudara. Waktunya kapan? Saya nggak tahu. Sorga itu cuma tempat perhentian sementara manusia yang sudah menyelesaikan tugasnya di bumi. Berbeda dengan neraka ya Bapak Ibu Saudara. Neraka itu kekal buat mereka yang tidak masuk dalam kitab kehidupan. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya didesain oleh Tuhan untuk hidup dalam rupa dan gambar Allah. Ayo sama-sama ngomong sama saya. Saya diciptakan dalam rupa dan gambar Tuhan untuk hidup di bumi. Panjang ya, gak apa-apa ya. 3, 2, 1. Saya diciptakan dalam gambar dan rupa Tuhan untuk hidup di bumi. Makanya Bapak Ibu Saudara, Petrus bilang, kamu harus hidup saleh. Kita yang berdosa dikuduskan oleh darah Yesus. Amin. Lalu setelah dikuduskan, hidup saleh, hidup dalam kekudusan, itu jadi bagian kita untuk kita lakukan. Gak bisa Bapak Ibu Saudara, waktu kita sudah terima Yesus, minta ampun, bertobat, diampuni, dikuduskan kembali, disucikan kembali, lalu kita hidup sama seperti sebelumnya. Tidak ada perubahan, tidak ada pertobatan. Dalam versi sederhana ya Bapak Ibu Saudara. Saya baca dari ini, Alkitab terjemahan sederhana Indonesia. Kata eusebeia ini atau hidup yang saleh ini diterjemahkan sebagai hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, hidup saleh, hidup yang saleh itu adalah hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya Yesus perlu datang ke dunia karena Yesus menunjukkan bagaimana dia hidup menurut kehendak Bapaknya. Sampai mati di kayu salib pun dia hidup menurut dengan kehendak Tuhan. Ya kan? Kata Yesus sebelum waktu di Taman Getsemani apa? Tuhan, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi.
Ini penting Bapak Ibu Saudara. Kita harus belajar melatih diri kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan itu tidak ujuk-ujuk, tidak sekonyong-konyong, tidak tiba-tiba bisa kita lakukan. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan itu butuh kedisiplinan kita untuk melatih berjalan dalam kehendak Tuhan. Hal ini penting Bapak Ibu Saudara ya. Kita harus benar-benar concern, memperhatikan. Kita harus benar-benar fokus sama kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Karena gini, bahaya Bapak Ibu Saudara. Berapa minggu yang lalu Pak Gem bicara tentang kehendak bebas. Betul? Tuhan itu memberi 2 pilihan. Bukan 3, 2 pilihan dalam hidup manusia. Bapak Ibu Saudara mau melek mata aja itu sudah diperhadapkan kepada pilihan, betul? Mau bangun atau mau lanjut tidur. Apalagi kalau cuacanya adem, ayem, tentrem. Enaknya apa? Bobok, tarik selimut, tarik bed cover, tidur lagi. Kitab Ulangan bilang, pada hari ini Tuhan memperhadapkan di hadapanmu berkat atau kutuk. Saya waktu baca pasal itu Bapak Ibu Saudara, Ulangan 8 kalau saya nggak salah, saya notice Bapak Ibu Saudara. Berbicara tentang berkat dan kutuk itu perikop tentang kutuk 2 kali lebih panjang dari perikop tentang berkat Bapak Ibu Saudara. Artinya waktu Bapak Ibu Saudara memilih untuk hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, konsekuensinya itu 2 kali lebih berat daripada Bapak Ibu Saudara memilih untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Banyak Bapak Ibu Saudara. Roma 8 ayat 7. Kenapa sih kita harus ikut dengan kehendak Tuhan? Sama-sama yuk kita baca. 3, 2, 1. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Kalau Bapak Ibu Saudara baca 1 ayat di bawahnya, Bapak Ibu Saudara akan tahu siapa sih keinginan daging ini, tuannya tuh siapa. Ayat 8, yang bawa Alkitab diintip boleh. Yesus bilang, orang-orang yang tidak mengikuti kehendak Tuhan, yang cenderung memberi dirinya mengikuti kehendak daging, keinginan daging, itu berseteru dengan Tuhan. Tahu berseteru ya? Berlawanan, musuh dengan Tuhan. Gak bisa Bapak Ibu Saudara. Keinginan daging itu gak takluk kepada hukum Allah. Yesus bilang seperti ini dalam Matius 6 ayat 24 bahwa tidak ada seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Di situ Yesus bilang tidak bisa mengabdi kepada 2 tuan, yaitu Tuhan atau mamon. Seringkali mamon ini diterjemahkan sebagai uang, betul Bapak Ibu Saudara? Tapi sesungguhnya mamon ini Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara pelajari berdasarkan latar belakang budaya pada zaman itu, mamon itu tidak hanya berbicara tentang uang Bapak Ibu Saudara. Mamon itu berbicara tentang status sosial. Mamon itu berbicara tentang kekuasaan ekonomi. Mamon itu berbicara tentang kenyamanan hidup. Mamon itu berbicara tentang pencapaian diri sendiri. Mamon itu berbicara tentang mau-maunya kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara hidup lebih cenderung memilih keinginan daging, berarti Bapak Ibu Saudara tidak menyembah Tuhan. Semakin kesini semakin saya lihat bagaimana dunia memberikan jebakan-jebakan Batman buat manusia untuk hidup mengejar mamon dan menyembah mamon Bapak Ibu Saudara. Mamon itu bisa berbicara tentang
pikiran kita. Mamon itu bisa berbicara tentang perasaan kita. Mamon itu bisa berbicara tentang keinginan kita, kehendak kita. Waktu segala hal yang kita lakukan, kita pikirkan, kita katakan, kita perbuat, itu didasari oleh kita, maka sesungguhnya kita sedang menyembah mamon. Serem Bapak Ibu Saudara. Bahkan pendeta pun, hamba Tuhan, gembala pun tidak luput terlihat menyembah Tuhan. Tapi ternyata Tuhan bilang apa? Hatinya jauh daripadaku. Kamu tidak sedang menyembah aku, kata Tuhan. Berat Bapak Ibu Saudara. Tadi kita nyanyi, enak ya nyanyi ya. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Enak lagunya? Sangat. Tapi benarkah hati kita suka mengikuti Yesus? Ayo kita belajar. Apa sih mengikuti Yesus itu Bapak Ibu Saudara? Di Matius 16 ayat 24 dikatakan begini ya Bapak Ibu Saudara. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Menyangkal diri. Bahasa Indonesia terjemahan bahasa baru memakai kata sangkal diri. Kita intip yuk versi NLT. New Living Translation. Then Jesus said to his disciples, if any of you wants to be my follower, you must give up on your way, take up your cross and follow me. You must give up your own way. Satu lagi, terjemahan sederhana Indonesia. Kemudian Yesus berkata kepada kami, siapa yang mau mengikut aku, dia harus, apa Bapak Ibu Saudara? Apa yang dilupakan? Kepentingan diri sendiri dan terus mengikut aku dengan bertekad. Sekalipun harus mati, bahkan mati di salib, aku tidak akan mundur. Mengikut Yesus, harganya mahal Bapak Ibu Saudara. Siap? Siaplah. Amin. Siap gak siap? Harus siap, betul. Kenapa? Karena kita sudah dipilih ya. Siap gak siap? Kita harus Bapak Ibu Saudara karena kita sudah dipilih. Saya suka kata-katanya Bapak Ibu Saudara. You must give up your own way. Kamu harus menyerah atas keinginan dirimu sendiri. Atas jalan-jalanmu sendiri. Atas pikiranmu sendiri. Atas perasaanmu sendiri. Dengan kata lain ayat versi NLT tadi bilang kamu harus berhenti ngikutin cara hidupmu. Dan mulai berjalan ikuti caranya Tuhan. Saya tahu ini gak mudah Bapak Ibu Saudara. Tapi gini, melatih diri kita untuk menjadi pengikut Yesus, pengikut Kristus. Itu Tuhan gak lihat seberapa sempurnanya kita. Tokoh-tokoh di Alkitab. Saya senang Alkitab itu menuliskan jujur apa adanya. Waktu tokoh-tokoh itu gagal, Alkitab tuliskan kegagalannya. Supaya apa? Supaya kita waktu gagal, kita bisa bangkit lagi, kita bisa jalan lagi. Setuju? Bayangin kalau Alkitab gak nulis kegagalan para tokoh itu. Mungkin kita semua mutung. Apa tuh mutung? Berhenti. Wes, gak usah Tuhan-Tuhanan wes. Wes cukup. Stop sampai sini. Tapi Alkitab mengatakan loh, menulis kegagalan Abraham, kegagalan Nuh, kegagalan Musa, kegagalan Daud yang disebut man after my own heart, orang yang paling berkenan di hati Tuhan. Alkitab tulis Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya kita, generasi berikutnya bisa melihat anugerah Tuhan yang memampukan.
Makanya Petrus membuka 2 Petrus 1 ayat 3 dengan apa? Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita. Ya kan? Menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk kita dapat hidup saleh. Apa yang Tuhan anugerahkan? Pribadinya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Ingat input output? Tuhan kasih Roh Kudus berdiam dalam kita. Supaya kita mampu menjadi gambar, menjadi rupa Tuhan di muka bumi. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan gak lihat kita ketika kita di gereja, Bapak Ibu Saudara. Tuhan gak lihat kita waktu kita pelayanan. Tuhan lihat kita dalam kehidupan kita. Hari lepas hari. Jam demi jam. Menit demi menit. Detik demi detik. Menjadi pengikut Yesus gak semudah kita nyanyi, Bapak Ibu Saudara. Makanya Yesus bilang, tinggalin itu semua, angkat salib. Artinya apa? Salib itu penghukuman yang paling mematikan, yang jahat di zaman itu, Bapak Ibu Saudara. Harus ada kematian untuk diri kita. Baru kita bisa apa? Ikut Yesus. Sosial media itu kalau kita mau berhubungan dengan orang lain, kita harus apa? Follow. Waktu kita follow, kita suka sama seseorang, kita follow sosial medianya, kita pengen tahu segala sesuatu tentang dia, kepo kita sama kehidupannya. Kita follow. Buka sosial media, kita cek akunnya. Update apa nih hari ini? Betul? Sekarang kita bilang, kita follow Jesus. Tiap hari kita cek gak updatean apa ya dari Tuhan? Tuhan ada updatean apa hari ini ya? Kita tuh sama Tuhan tuh luar biasa enak loh Bapak Ibu Saudara. Tapi berapa sering kita menganggap Tuhan itu gak penting. Hanya sebagai simbol kita beragama. Ya saya nyembah Yesus. Tapi pikiran saya sendiri. Perasaan saya sendiri. Kehendak saya sendiri. Kalau kita benar-benar pengikut Yesus Bapak Ibu Saudara. Dalam waktu 24 jam sehari, potong 8 jam kita tidur istirahat. 1 jam aja gak bisa duduk sama Tuhan. Kepoin Tuhan. Apa ya yang Tuhan lagi buat? Apa nih yang Tuhan mau? Kita jadi orang-orang yang sok sibuk Bapak Ibu Saudara. Setiap hari kita tentukan, oh jam sekian aku bangun, mandi, kerja atau sekolah. Nanti pulang sekolah yang ini kulakukan ini. Tapi ambil 1 jam aja buat Tuhan. Kita lakukan gak? Kita bisa tidur jauh malam. Jam 2, jam 3, jam 4. Tapi untuk bangun jam 4 pagi. Datang sama Tuhan. Menikmati waktu sama Tuhan. Download apa yang Tuhan mau. Kita lakukan gak? Seringkali kita cuma mau tangannya Tuhan. Pertolongannya Tuhan. Cintanya Tuhan, kasihnya Tuhan. Tapi seberapa banyak kita beri yang berharga dalam hidup kita. Sebagai tanda kita mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara, gak akan pernah bisa jadi pengikut Kristus kalau gak mau duduk diam di hadirat Tuhan. Baca firman, baca tulisan-tulisannya. Alkitab itu perkataan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Pikiran Tuhan,
perasaan Tuhan, kehendak Tuhan itu semua ada di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara datang ke gereja cuma 2 jam katakan. Disampaikan khotbah cuma 45 menit, paling lama 1 jam. Apakah itu cukup untuk Bapak Ibu Saudara mengerti pikiran Tuhan, perasaan Tuhan, dan kehendak Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara? Saya tidak sedang menghakimi ya Bapak Ibu Saudara. Karena ini sudah lebih dulu dihadapkan kepada saya. Belakangan Bapak Ibu Saudara, saya sering bangun tidur tuh sudah penuh pikiran. Oh, aku harus lakukan A, B, C, D. Aku jam sekian harus mulai kerja, aku jam sekian harus mulai begini, nanti jam sekian ada ini dan sebagainya. Saya lupa. Walaupun dalam pekerjaan saya setel lagu rohani Bapak Ibu Saudara. Tapi saya lupa. Luangkan waktu secara pribadi untuk saya ngobrol sama Tuhan. Akibatnya, kadang perasaan saya mengambil alih. Kadang pikiran saya mengambil alih. Kadang keinginan saya mengambil alih tindakan-tindakan saya. Dan saya tidak menjadi perwujudan Tuhan di bumi. Kenapa sih kita perlu Bapak Ibu Saudara? Hal yang kedua tadi, yang saya garis bawahi dari 2 Petrus 1. Pengenalan akan Tuhan. Kata pengenalan di sini Bapak Ibu Saudara, kita sudah pernah belajar ya tentang tingkatan mengenal Tuhan, betul? Ada oida, ada gnosis, sama ada ginosko. Saya tambahkan satu lagi Bapak Ibu Saudara, yaitu epignosis. Kata pengenalan yang ada di 2 Petrus 1 ayat 3 itu adalah epignosis. Berasal dari akar kata epi yang punya arti atas, penuh, lebih lagi. Dan gnosis itu punya arti pengetahuan ya. Jadi epignosis ini secara bebas kita bisa katakan, secara sederhana kita bisa katakan adalah pengenalan secara pribadi dan penuh melalui pengalaman secara langsung yang membawa kepada perubahan hidup. Jadi pengetahuan yang kita dapat itu ditambah lagi sampai jadi penuh, jadi lebih lagi. Epignosis ini sendiri adalah logos Bapak Ibu Saudara. Firman yang hidup, firman yang jadi manusia. Kenapa? Karena pengenalan secara pribadi dan penuh membawa kepada perubahan hidup. Logos pada mulanya adalah firman, Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 14 bilang, firman itu menjadi manusia. Nah Bapak Ibu Saudara, waktu kita mempelajari tulisan-tulisan Allah dalam Alkitab, ide-ide Allah, pikiran-pikiran Allah dalam Alkitab, lalu kita belajar menghidupi, belajar mempraktekkan, itulah logos. Firman jadi manusia. Orang bisa baca, makanya Paulus bilang kan, kamu adalah suratan yang terbuka. Orang gak perlu buka Alkitab, tapi orang baca dari kehidupanmu. Bagaimana Yesus itu, bagaimana Tuhan itu. Nah Bapak Ibu Saudara bayangin bagaimana kita mau jadi logos, firman yang hidup, kalau kita gak pernah belajar Alkitab, kita gak pernah baca Alkitab, dan kita gak pernah melatih. Paulus bilang gini,
Latihlah dirimu beribadah. Kata ibadah di situ sesungguhnya artinya adalah latihlah dirimu menyembah. Menjadi seorang penyembah benar yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Butuh latihan Bapak Ibu Saudara. Sama seperti seorang atlet. Harus rutin. Rutin latihan. Seorang penyanyi profesional, rutin latihan. Pemusik, rutin latihan. Penari, rutin latihan. Apalagi pelukis. Kita melatih itu semua. Tapi berapa sering kita lupa melatih diri kita untuk menyembah. Saya tutup Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk kita dapat hidup saleh, jalannya cuma satu. Melalui pengenalan akan Tuhan. Yohanes 4 bilang, kami menyembah yang kami kenal. Hidup saleh itu bukan kita jadi saint ya Bapak Ibu Saudara, ST bukan. Tapi hidup saleh itu mewujudkan diri kita penyembah benar yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu identitas kita Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara boleh memilih mau jadi penyembah benar atau penyembah tidak benar. Tapi pastikan Bapak Ibu Saudara memilih yang terbaik. Karena pilihan Bapak Ibu Saudara menentukan kekekalan Bapak Ibu Saudara. Apakah Bapak Ibu Saudara bersama-sama dengan Tuhan? Ataukah berakhir pada hukuman kekal? Hati-hati dengan jebakan-jebakan dunia. Dunia mengajarkan kita mengejar pencapaian demi pencapaian. Dunia mengajarkan kita mengejar hal-hal yang terlihat keren, enak, nyaman. Tapi itu sesungguhnya kita sedang dibelokkan menjadi penyembah-penyembah yang tidak benar. Bapak Ibu Saudara, pengalaman berjalan bersama Tuhan itu akan membawa kita semakin mengenal Tuhan. Amin. Step by step Bapak Ibu Saudara. Tapi satu hal yang penting, Bapak Ibu Saudara hanya bisa lakukan itu ketika Bapak Ibu Saudara berkata, Christ is enough for me. Putuskan Bapak Ibu Saudara pagi ini. Bapak Ibu Saudara lihat bagaimana dunia. Kabar menggentarkan, kabar menakutkan Indonesia semakin gak karu-karuan. Negara-negara lain juga semakin gak karu-karuan. Berapa waktu lagi Bapak Ibu Saudara dikasih waktu sama Tuhan untuk menjadi perwujudan Kristus di bumi? Kita gak pernah tahu. Keluar dari pintu kita tiba-tiba dipanggil pulang, selesai sudah. Tapi selama masih ada dikatakan hari ini, waktu ini, kita hidup bukan untuk diri kita, tapi untuk kepentingan kerajaan Allah. Pemusik silakan. Renungkan Bapak Ibu Saudara. Apakah aku sudah menghormati Tuhan dengan benar dalam hidupku? Apakah aku sudah menghormati Tuhan dari apa yang aku lihat? Apakah aku sudah menghormati Tuhan dengan pikiranku? Apakah aku sudah menghormati Tuhan dengan perasaanku? Apakah seluruh hal yang aku lakukan sudah menghormati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan?
Saya berbicara begini bukan berarti saya sudah sempurna, saya sudah benar, enggak. Tapi saya mau memberi diri saya untuk finishing well. Untuk sampai kepada akhir yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup saya. Saya mau jadi pengikut Kristus. Berapapun harga yang harus dibayar. Saya cuma mau satu. Tuhan mendapati saya berkenan di hadapannya. Yesus. Ambil waktu Bapak Ibu Saudara. Yes, Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah memilih kami. Kau telah menguduskan kami, membasuh kami dengan darah-Mu yang kudus dan suci itu. Untuk kami dikuduskan dan dilayakkan. Kami tahu Tuhan, sekarang kami bukan lagi hamba dosa, tapi kami adalah hamba-hamba kebenaran. Engkau tahu kami gak mampu untuk hidup dalam kesalehan, dalam kebenaran, dalam kekudusan. Kami mengucap syukur karena Engkau tahu itu dan Engkau memberikan penolong buat kami, yaitu Roh-Mu, pribadi-Mu sendiri. Untuk memampukan kami hidup Tuhan dalam kesalehan. Pagi hari ini Bapak, kalau masih ada dari pribadi lepas pribadi kami Tuhan, yang selama ini hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Pikiran kami tidak sesuai dengan pikiran Tuhan. Perasaan kami tidak sesuai dengan perasaan Tuhan. Kehendak kami tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami minta ampun di hadapan-Mu. Mampukan kami Tuhan. Tolong kami. Pegang tangan kami Tuhan. Ubahkan kami dengan firman-Mu. Ubahkan kami dengan kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang serupa dan segambar dengan Tuhan. Menjadi perwakilan kerajaan Allah di bumi ini. Menjadi wujud Kristus di bumi ini. Terima kasih. Kasih Roh Kudus. Thank you Jesus. Makasih Bapa. Hamba-Mu selesai berbicara. Dan biar setiap kebenaran firman boleh berbicara pribadi lepas pribadi. Terus lanjutkan pekerjaan-Mu dalam setiap anak-anak-Mu. Di tempat ini, di GBI Rock Sampit Tuhan. Sampai kami didapati menjadi penyembah-penyembah benar yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Mari kita bangkit.